Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah IoT pada lab 4.3.4, yang dimana pada kesempatan kali ini membahas IBN atau Internet Based Networking gitu. Di sini saya sudah merangkum beberapa jawaban-jawaban yang telah saya temui pada kolom-kolom soal yang ada di dalam 4.3.4 ini. Yang pertama itu pada lab 4.3.4 ini, yang pertama kita ada part satunya explore the Cisco Internet Based Networking IBN website. Pertama-tama kita itu harus menelusuri atau menjelajahi website IBN gitu. Lalu yang kedua itu Introduction to Internet Based Networking, yaitu pengenalan IBN with Cisco DevNet gitu. Lalu yang ketiga itu menelusuri atau menjelajahi IBN Community Request and Share Your Own gitu ya. Permintaan komunitas IBN dan bagikan permintaan Anda gitu lah. Latar belakang itu today, saat ini, the network connect everything. Semua internet itu menghubungkan segalanya. Bagaimana jika jaringan dapat terputus gitu ya? Dapat terputus dan bagaimana jika jaringan dapat terus beradaptasi? Dapat terus beradaptasi, melindungi dan memberitahu berdasarkan IBN ya, berdasarkan Internet Based Networking. Lalu selanjutnya yang berbasis platform terbuka, jaringan dapat menangkap maksud bisnis dan menyelaraskan jaringan ujung ke ujung dengan maksud tersebut untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan apa yang diberikan gitulah. Di sini ada alat perangkatnya ya, kita tuh membutuhkan device dan internet akses gitu. Lalu pada soal pertama, yang dimana di sini kita menelusuri di Cisco Internet Based Networking atau IBN website ya. Di sini ada linknya, kita bisa klik langsung. Oke, selanjutnya itu kita akan baca in this part. Di part ini kamu akan ya, you will to overview, kamu akan diperkenalkan dengan berbagai kasus penggunaan ya, penggunaan berbasis IBN. Lalu saat ini membaca situs dan menonton video disertakan dan mempelajari human intent being transformed into machine policy lah. Pokoknya gitulah ya. Lalu kita klik linknya. Setelah itu read the Cisco solution website above and answer the following question. Lalu soal yang pertama itu apa itu intent based networking atau IBN gitu. Lalu kita sini kita klik. Nah, di sini pada tampilan website dari IBN tersebut. Di sini ada what is intent based networking atau IBN gitu ya. Di sini ada beberapa teks-teks atau informasi yang dapat kita lihat gitu ya. Nah, di sini what is intent, tadi kan pertanyaan kan what is intent based networking atau IBN itu. Nah, ini jawabannya ya. As user device and distributed application have grown, its number networking environment has become exponentially more complex ya. IBN transform hardware atau apa ini ya, IBN transform hardware. Oke, kita cek dulu. IBN mengubah jaringan manual yang berpusat pada perangkat keras menjadi jaringan yang dipimpin oleh pengontrol yang menangkap IBN ini dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang dapat diotomatisasi dan diterapkan secara konsisten gitu. Nah, berarti yang kita ambil gitu dari IBN ini adalah sebagai mengubah jaringan gitu ya, mengubah jaringan manual yang berpusat gitu. Jadi what is intent based networking atau IBN gitu. The goal, tujuannya for network the constantly, tujuan adalah jaringan dapat terus memantau dan menyesuaikan kinerja jaringan untuk membantu memastikan hasil bisnis yang diinginkan. Jadi cocok untuk pengguna-pengguna atau orang-orang yang berbisnis gitu ya. Selanjutnya kita salin dulu deh tadi ya. That goal IBN, that capture ya, that intent. Oke.
intent capture. Selanjutnya list at least 2 reason for using IBN gitu. Jadi list setidaknya itu 2 ya yang berada list setidaknya mana nih? Oke, mana tadi? Sebutkan setidaknya 2 alasan untuk menggunakan IBN gitu. Kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada fitur dan benefit yang akan didapatkan dalam menggunakan IBN tersebut. Yang pertama itu ada simplified operation atau operasi yang sangat simpel ya, centralized and automate network policy for efficient. Yang kedua ada proactive management, combine network analytics and machine learning, menggunakan machine learning. Lalu selanjutnya security throughout, mengamankan ya, detect and contain threats everywhere gitu. Jadi kayak ada beberapa serangan-serangan itu yang anomali, misalkan mencoba menyerang perusahaan dan dia mengamankan dengan security throughout. Lalu investment for innovation gitu. Nah, di sini pilih setidaknya 2 gitu ya. Di sini saya pilih security dan simple operation gitu. Oke. Selanjutnya pada part 2. In this part, di part ini we will introduce IBN, diperkenalkan dengan IBN dengan Cisco DevNet. Anda akan mempelajari tentang jaringan yang dapat diprogram dan bagaimana IBN dapat diintegrasikan melalui kode gitu. Nah, sini kita klik lagi IBN-nya. Read the through, what is the first step to get the start and hands on with coding gitu. Jadi langkah pertama apa yang untuk memulai coding gitu ya. Nah, di sini kita bisa baca bareng-bareng gitu. Internet basic tadi ini ya, intent based networking is major gitu ya. Dan intent ini juga bisa ya tadi ya. Oke, selanjutnya tadi apa tadi? Oh, ini next step ya. You can start now by going to developer Cisco. Oke, pertama-tama tuh kita bisa klik dulu ya link ini ya. Jadi langkah pertama awal bisa coding itu yang pertama tuh you can start now by going to developercisco.com. Start now. Nah, ini kita salin dulu ya. Jadi yang pertama-tama tuh kita harus join dulu, klik link itu. Lalu next stepnya will all this resource. You are probably wondering how to get start in the work. Oke, jadi pertama tuh if you are ready to get hands on. Jadi jika kamu sudah siap untuk melakukan coding, yang pertama kamu tuh harus mengambil kelas coding pada kode 101 gitu ya. Lalu if you want to build, jika kamu mau membuat solusi, then ambil lu ke DevNet DNA Developer Center. Jika kamu ingin membuat sebuah solusi itu, lalu ambil kelas DevNet DNA Developer Center. If you been coding and using network API, we have a special request. Jika ingin membuat coding dan menggunakan API gitu ya, kode intent share DevNet community. Silakan bergabung pada DevNet community. Nah, ini adalah sebuah langkah-langkah awal untuk memulai hands on with coding gitu. Selanjutnya, with IBN in use, what should happen if a business owner specific intent to the network? Lalu apa langkah pertama dengan IBN yang digunakan? Apa yang seharusnya terjadi jika pemilik bisnis menentukan intent ke jaringan gitu ya? Nah, di sini ada jawabannya tadi ya. Business owner can state business intent for the network such as add a new cash register to my business to Webex. Nah, pokoknya intinya itu tadi tuh kan dengan IBN apa yang seharusnya terjadi jika pemilik bisnis menentukan intent ke jaringan gitu. Nah, ini ada beberapa jawabannya di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung salin aja gitu ya. Oke, selanjutnya pada part 3, explore, telusuri IBN community, request and share your own. Kita klik dulu linknya pada link website yang ke part 3. After reading, setelah membaca some of the intent built by community member, pick to intent that interest, apa yang menarik gitu ya, apa yang bikin saya menarik pada untuk belajar tadi itu ya.
Nah, di sini Kena sudah buat akun, kita go to homepage. Nah, di sini ada beberapa inovasi ya. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada beberapa yang dibuka bagi teman-teman. Oke, di sini saya mungkin tertarik pada networking dan IoT ya mungkin ya, karena masih sejalur dengan mata kuliah yang saya ampu di semester ini gitu. Oke, di sini networking dan IoT. Create your own interest with Cisco DevNet website and post it below gitu ya. Lalu buat intent create ya, setelah mana nih beberapa baca create your own intent. Nah, di sini mungkin saya lebih tertarik untuk belajar pemrograman ya. Lalu selanjutnya untuk detailnya, karena pada semester ini saya menggunakan bahasa pemrograman itu Python, jadi saya menggunakan Python ya untuk belajar bahasa pemrogramannya. Lalu ada soal refleksi, can you think of other use case for IBN other than what you found in the three website? Jadi apa yang ditemukan, contoh kasus ya, use case for IBN, mungkin security ya, security can you think ya kan, can you think, coba kita artikan terlebih dahulu. Dapatkah Anda memikirkan kasus penggunaan IBN lainnya selain yang Anda temukan di ketiga situs tersebut ya, security. Lalu selanjutnya, what type of programming skill do you think you need to deploy intent-based network? Mungkin yang diperlukan itu untuk sekarang karena semakin berjalannya teknologi, mungkin coding, AI atau machine learning gitu ya. Jadi ada coding, lalu ada AI atau machine learning gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hands-on pada lab session 4 pada lab 4.3.4 mata kuliah IoT. Jadi IBN ini adalah membantu untuk mengelola jaringan di bisnis gitu ya. Jadi internet intent based networking gitu. Oke, cukup sekian hands-on saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.